Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih bertemu dengan Ustadzah Dian di sini. Hari ini Ustadzah Dian akan menyampaikan media pembelajaran tematik kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah informasi teks, yang kedua adalah laporan pengamatan, yang ketiga adalah karya imajinasi 3 dimensi, kemudian selanjutnya adalah bangun ruang. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ustadzah sampaikan ada 6 ya anak-anak, diperhatikan. Sekarang Ustadzah memiliki sebuah teks yang berjudul Asap Menyebabkan Polusi Udara. Kita baca bersama-sama ya dengan suara nyaring dengan memperhatikan lafal dan intonasi. Asap menyebabkan polusi udara. Kendaraan di jalan raya layak kita perhatikan. Banyak kendaraan yang menyebabkan polusi. Ada kendaraan dengan bunyi klakson terlalu keras. Bunyi yang terlalu keras bisa mengganggu telinga kita. Ada juga kendaraan yang mengeluarkan asap hitam. Asap hitam dapat menyebabkan polusi udara. Asap hitam juga bisa menyebabkan ISPA. ISPA adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut. ISPA bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Sekarang Ustadzah ingin bertanya kepada kalian, apa saja informasi yang kalian peroleh setelah membaca? Berikut ini informasinya ya anak-anak. Ada 3 informasi. Yang pertama, bunyi klakson yang terlalu keras dapat mengganggu telinga. Asap hitam kendaraan dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian asap hitam kendaraan bisa menyebabkan ISPA. Sekarang Ustadzah memiliki sebuah gambar anak-anak. Dari gambar tersebut Ustadzah memiliki 6 kalimat. Silahkan kita cari bersama-sama ya. Informasi yang sesuai dengan gambar dan informasi yang tidak sesuai dengan gambar. Dari kalimat yang pertama dulu, polusi disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Jawabannya salah atau betul ya? Jawabannya sesuai dengan informasi ya. Yang kedua, asap yang dikeluarkan sangat banyak. Sesuai atau tidak? Jawabannya sesuai. Kemudian kalimat yang keempat, asap kendaraan membuat sakit mata. Tidak sesuai ya anak-anak. Kemudian asap kendaraan menyebabkan sesak nafas. Nah, jawabannya ini sesuai. Selanjutnya, asap kendaraan terhirup pejalan kaki. Benar sekali ya. Kemudian yang terakhir, asap kendaraan membuat indah pemandangan kota. Tentunya tidak sesuai. Bagaimana bisa mencari informasi berdasarkan gambar ya? Yang termasuk karya seni 2 dimensi, tentunya gambar nomor berapa anak-anak ini? Gambar nomor 3 dan 5 ya. Kemudian untuk karya seni 3 dimensi, gambar nomor 1, gambar nomor 2, kemudian gambar ke-4. Anak-anak, kita sudah pernah belajar tentang karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi bisa dibuat dari berbagai bahan. Bahan yaitu sesuatu untuk menciptakan suatu karya. Ada 2 jenis bahan, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras yaitu bahan yang sulit untuk dibentuk. Kita memerlukan alat untuk membentuk bahan keras tersebut. Contohnya bahan keras adalah kayu dan botol. Di sini Ustadzah memiliki contoh miniatur kendaraan yang terbuat dari kayu ya. Itu adalah contoh kerajinan yang terbuat dari bahan keras 3 dimensi ya. Selanjutnya bahan lunak yaitu jenis bahan yang mudah dibentuk. Tekstur bahan lunak lebih lembut dibandingkan bahan keras. Contoh bahan lunak adalah plastisin dan tanah liat. Di sini Ustadzah memiliki contoh yaitu kerajinan yang terbuat dari plastisin ya, mobil-mobilan, pohon. Kemudian kalau dari tanah liat itu biasanya contohnya adalah gerabah ya. Selanjutnya, membuat kerajinan dari plastisin, kita akan berkreasi membuat karya seni 3 dimensi. Kita gunakan bahan lunak yang mudah kita dapatkan ya anak-anak, yaitu plastisin. Silahkan kalian mencoba membuat karya seni 3 dimensi dari bahan plastisin di rumah.
Di sini Ustadzah memiliki video cara membuat plastisin dengan bentuk mobil ya. Perhatikan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo sahabat Mombi, apakah kamu tahu apa nama kendaraan ini? Benar, ini adalah mobil. Kali ini, kita berkreasi membuat mobil dari plastisin yuk. Sebelum mulai, kita siapkan dulu plastisin warna merah, biru, hitam, dan kuning. Ambil plastisin warna merah dan buatlah balok besar. Tekan salah satu sisi sehingga menjadi berbentuk seperti bagian depan mobil. Lalu, ambil plastisin warna biru dan buatlah persegi panjang tipis. Ini akan menjadi kaca depan mobil. Ambil plastisin warna biru lagi dan buatlah 4 buah persegi panjang kecil dan tipis. Ini akan menjadi kaca samping mobil. Ambil plastisin warna biru lagi dan buatlah persegi panjang tipis. Ini akan menjadi kaca belakang mobil. Setelah itu, ambil plastisin warna hitam dan buatlah bola kecil. Pipihkan bola itu sehingga berbentuk seperti roda mobil. Kemudian, ambil plastisin warna kuning dan buatlah 4 lingkaran kecil. Ini akan menjadi lampu mobil. Sekarang, kita tempelkan semuanya yuk. Ambil badan mobil dan tempel persegi panjang biru di bagian depan mobil. Tempelkan persegi panjang biru satu lagi di bagian belakang mobil.
Lalu, tempelkan 2 buah plastisin biru kecil di sisi kanan mobil. Tempelkan juga 2 buah plastisin biru kecil di sisi kiri mobil. Selanjutnya, tempel 2 buah roda di sisi kanan mobil. Lalu, tempelkan 2 buah roda di sisi kiri mobil. Setelah itu, tempel 2 buah lampu kuning di bagian depan mobil. Terakhir, tempel 2 buah lampu kuning di bagian belakang mobil. Asyik, plastisin mobil kita sudah jadi. Keren kan? Kamu bisa mencoba membuatnya di rumah loh. Sampai bertemu di video kreasi plastisin mobil selanjutnya ya. Dadah! Bagaimana? Mudah ya membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin? Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Untuk selanjutnya, Ustadzah akan menerangkan benda yang berbentuk bangun ruang. Eko akan membuat kerajinan dari plastisin. Eko akan membuat lokomotif kereta api mainan. Lokomotif kereta Eko berbentuk bangun kubus, sedangkan plastisin milik Eko berbentuk balok. Mari kita amati bentuk bangun ruang berikut ini. Nah, di sini perhatikan untuk lokomotif kereta api yang bagian belakang ya, yaitu berbentuk kubus. Untuk selanjutnya, plastisin dalam kemasan. Biasanya yang ini kalian sering beli ya anak-anak di koperasi sekolah. Plastisin dalam kemasan tersebut berbentuk balok. Nah, sekarang kita amati benda yang ada di sekitar. Bentuk bendanya apa ya kira-kira ini? Dadu ini memiliki bentuk benda kubus. Kotak susu memiliki bentuk benda balok ya anak-anak. Almari yang ada di rumah biasanya memiliki bentuk benda sama ini seperti kotak susu yaitu balok. Tenda pramuka, apakah kalian pernah melihat ini? Memiliki bentuk benda yaitu prisma segitiga. Atap rumah. Nah, atap rumah ini memiliki bentuk sama seperti tenda pramuka yaitu prisma segitiga. Nah, sekarang kita belajar apa itu rusuk, sisi, dan titik sudut dalam bangun ruang ya. Dengarkan video berikut ini. Kita lihat ini kubus. Kubus itu terdiri dari ada 8 titik sudut. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Yang kedua, kubus itu ada rusuk. Kalau dibangun datar namanya ruas garis, tapi kalau dibangun ruang itu namanya rusuk. Rusuknya ada 12. Kita lihat rusuk yang bawah ada 1, 2, 3, 4. Rusuk yang atas ada 1, 2, 3, 4. Rusuk yang berdiri ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya adalah 12. Rusuknya ada 12. Yang ketiga, kubus sisinya, sisi itu tembok atau dinding. Oke, kita lihat dinding bawah 1, dinding atas 2, dinding kanan 3, dinding kiri 4, dinding belakang 5, dinding depan 6. Jadi
dindingnya ada 6 atau sisinya ada 6. Bagaimana? Mudah ya mencari rusuk, sisi, dan titik sudut? Nah, sekarang ruas garis pada bangun ruang yang disebut dengan rusuk ya. Ini anak-anak, kubus seperti tadi yang sudah disampaikan di videonya, yaitu rusuk. Rusuk itu diperhatikan ada 6 ya. Selanjutnya, rusuk ini biasanya kalau di dalam bangun datar itu disebut dengan ruas garis. Selanjutnya, rusuk pada kubus ada 12 ya. Rusuk pada kubus itu jumlahnya ada 12. Kemudian sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang seperti tadi ya, atau disebut juga dengan dinding atau temboknya ya. Sisi kubus jumlahnya ada 6. Nah, di sini dilihat. Jika ditulis rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, di sini ada 6. Perhatikan cara menulisnya ya. Selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk ya. Titik sudut bisa kita anggap titik pojok suatu bangun. Nah, di sini titik sudut kubus tadi sudah diterangkan. Titik sudut kubus itu jumlahnya ada 8. Di situ pertemuannya ya antara pojok dengan pojok, yaitu mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, kemudian G, selanjutnya adalah H. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Jika kalian masih belum memahami materi ini, silahkan diputar kembali videonya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.